Halo. Halo, halo, halo. Perkenalkan, kami dari kelompok 5. Saya Arya Sena Putra Wijaya. Saya Lucius Fadi Tricahyono. Saya Bayu Febrianto. Kelompok kami akan menjelaskan materi tentang pornografi, prostitusi, dan konflik sosial. Oke, simak penjelasannya. Oke, yang pertama, prostitusi. Apa sih prostitusi itu? Prostitusi itu adalah pemanfaatan seseorang dalam aktivitas seks untuk suatu imbalan. Nah, permasalahannya itu prostitusi ini merupakan suatu bentuk pelanggaran HAM dan bentuk kekerasan terhadap perempuan. Ia juga merupakan bagian dari perdagangan manusia dan eksploitasi seksual dan ekonomi. Apa saja sih dampak atau akibat dari kegiatan prostitusi ini? Prostitusi dapat menyebabkan penyakit menular seks seperti HIV, sifilis, raja singa, dan lain-lain. Yang kedua, dapat menimbulkan maraknya seks bebas dan juga perselingkuhan, terjadinya kriminalitas, serta rusaknya nilai-nilai moralitas bangsa. Bagaimana cara mencegah prostitusi atau menguranginya? Untuk menurunkan jasa prostitusi dapat dilakukan dengan cara mengkriminalisasi pengguna atau konsumen jasa prostitusi melalui kebijakan umum pidana. Jadi seperti dipidanakan gitu. Untuk tindakan aparatnya sendiri dapat dilakukan dengan cara melakukan razia rutin terhadap hotel-hotel dan penginapan apabila terdapat ada indikasi kegiatan prostitusi itu sendiri. Untuk kebijakan umum itu yang mengatur tentang prostitusi, salah satunya yaitu pasal 284 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang Perzinahan atau prostitusi. Ya, sekian penjelasan tentang prostitusi. Terima kasih. Oke, yang kedua ada konflik sosial. Pengertian dari konflik sosial sendiri yaitu konflik sosial adalah pertentangan antar anggota masyarakat yang bersifat menyeluruh dalam kehidupan. Apa sih penyebab terjadinya konflik? Penyebab terjadinya konflik ada 4, teman-teman. Yang pertama, ada perbedaan antar perorangan. Yang kedua, perbedaan kebudayaan. Yang ketiga, perbedaan kepentingan. Dan keempat, ada perubahan sosial. Nah, untuk cara pencegahan terjadinya konflik sosial itu ada 3. Yang pertama, memelihara kondisi damai dalam masyarakat. Yang kedua, membangun persatuan dan kesatuan. Dan yang ketiga, mengembangkan sistem penyelesaian perselisihan secara damai. Untuk dampak konflik sosial itu sendiri, yaitu dampak yang ditimbulkan dari suatu konflik sosial dapat dibedakan menjadi dampak positif dan dampak negatif. Contoh dari dampak konflik yang positif adalah 1. Meningkatkan solidaritas antar anggota. Dan yang kedua, munculnya pribadi yang kuat dan tangguh. Yang ketiga, adanya penyesuaian norma sosial di masyarakat. Dan yang terakhir, termotivasi untuk mempertahankan nilai yang dianggap penting. Untuk dampak konflik sosial yang negatif ada 4. Yang pertama, muncul aksi balas dendam. Yang kedua, perubahan kepribadian seseorang. Dan ketiga, retaknya persatuan kelompok karena anggotanya yang berselisih. Dan yang terakhir, ada muncul aksinya kekerasan. Oke, mungkin segitu konflik sosial yang dapat saya jabarkan. Terima kasih. Baik, yang terakhir adalah pornografi. Jadi apa sih pornografi itu? Pornografi adalah suatu penayangan atau konsumsi tulisan, film, gambar, atau apapun itu yang menunjukkan atau mendeskripsikan perilaku seksual yang tujuan utamanya adalah untuk menggairahkan orang secara seksual. Pornografi ini sangat berbahaya. Bahaya yang pertama adalah adiksi atau kecanduan. Stimulasi neurotransmitter dalam jumlah yang sangat besar mengakibatkan penumpukan protein saklar molekuler yang disebut delta fosbe, salah satu bahan aktif yang menyebabkan kecanduan pada umumnya. Yang kedua, merusak daya ingat dan konsentrasi. Pornografi dapat menyebabkan seseorang tidak dapat merasakan kesenangan saat seks setelah menikah. Menurut penelitian yang dipublikasikan di JAMA Psikiatri,
Di tahun 2014, menonton porno secara teratur dapat menumbuhkan respon terhadap rangsangan seksual dari waktu ke waktu. Yang ketiga, mengurangi kontrol impuls dan kemauan. Video porno menyebabkan manusia hilang kendali dalam mengontrol diri untuk berhenti melakukannya. Bahkan kesulitan untuk mengatakan tidak pada sesuatu yang sebenarnya tidak kita inginkan. Yang keempat, berisiko menjadi pelaku kejahatan seksual. Beberapa orang yang kecanduan cenderung melakukan kegiatan seksual dengan wanita yang bukan pasangan sahnya, seperti melakukan pemerkosaan karena dorongan dari video tersebut. Salah satu penelitian di Jerman menunjukkan bahwa menonton film atau video porno secara teratur dapat membuat volume otak pada daerah striatum mengalami penyusutan. Striatum merupakan daerah di otak yang terkaitkan dengan motivasi. Namun bila video tersebut terlalu sering ditonton, maka sensitivitas otak terhadap rangsangan seksual akan menurun. Pada akhirnya otak membutuhkan lebih banyak dopamin untuk bisa terangsang secara seksual. Dengan begitu, seseorang pun akan memiliki keinginan lebih banyak untuk menonton film porno. Hal ini yang terjadi pada saat menonton film porno adalah terjadinya peningkatan dopamin. Dopamin adalah salah satu senyawa neurotransmitter pembawa sinyal di otak yang memainkan peran penting dalam kontrol motorik, motivasi, gairah, kekuatan, dan penghargaan, serta fungsi yang lebih sederhana termasuk laktasi. Gairah seksual dan rasa mual. Peningkatan dopamin akan membuat suasana hati bahagia. Cara mencegah pornografi. Yang pertama, jauhi kesendirian. Karena dengan kita menyendiri, kita jadi memecah hasrat untuk menonton yang berbau pornografi dan muncul di benak hal-hal yang negatif. Yang kedua, cari kesibukan atau menjadi produktif. Dengan mencari kesibukan, kita bisa mengontrol pikiran dari yang pikiran negatif menjadi pikiran yang positif. Terus yang terakhir, meningkatkan spiritualitas itu dengan cara beribadah sesuai kepercayaan masing-masing dan selalu berdoa untuk dihindarkan dari pikiran-pikiran negatif. Sekian dari saya, terima kasih.